basyiran mutakaliman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada rizki wa ridha ni'ami wa zinata hamdi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syaikhulahum al-Fatihah. Iya kan. Syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Jala'ul Qadir wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan, rahmat dan kasih sayang Allah tercurah kepada kita sekalian. Semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan kita menjadi golongan orang-orang yang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di yaumil qiyamah dan di yaumul jazaa kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita hikam lagi nah. Tampulu Guru Amin suaranya nyaman didengar ya lah. Jadi kita banyakin materinya sedikit nih. Nah, alhamdulillah lah. Berkata Syekh Ibnu Athaillah, tadi kesimpulannya dalam Jalal Qadir sama, yakni pada makna la ilaha illallah. Paqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, lamma alimal haqqu minka wujudul milali lawan halaka ta'ati. Lama alimal haqqu, Allah subhanahu wa ta'ala, al-haq itu adalah Allah, minta wujudul malal, mengetahui kemalasanmu, mengetahui malal ini kejemuanmu. Lawana laka ta'ati, lalu Allah memberikan warna macam-macam daripada ketaatan itu. Wa alima ma fika min wujudi syarrihi, dan Allah mengetahui apa yang ada pada dirimu berupa kerakusan, keburukan pada dirimu. Fahajaraha alaika fi ba'dil awqati, maka Allah pun membuat aturan-aturan, Allah membuat lapisan, Allah membuat batasan-batasan fi ba'dil awqati, dalam setiap waktu-waktu bermacam ibadahmu. Liyakuna hummaka iqamatas sholati, supaya semangatmu untuk menyempurnakan sholat itu tetap ada.
5 jam. Kenapa? La wujudas sholati, bukan berkait tentang kenapa ada sholat itu. Pamakullu musallin muqimun, karena tiap-tiap orang mengerjakan sholat tidak selalu bisa sempurna. Subhanallah. Nah, kayak apa maksudnya nih? Bahasa lain ulun terjemahkan begini: Allah maha mengetahui terhadap hambanya, sehingga Allah membuat aturan terhadap hambanya dalam mengerjakan ibadah kepadanya. Apa yang diketahui Allah pada diri manusia itu ialah rasa jemu terhadap sesuatu, sehingga dalam ketaatan kepada Allah itu ada variasi-variasi yang dibuat oleh Allah, macam ragam dalam ibadah itu. Seperti misalnya ada ibadah haji, caranya adalah banyak berjalan kaki, berkemah, berkemping. Ada sholat 5 waktu, ya kah? Sholat 5 waktu. Ada gayanya seperti mengangkat takbir sampai salam. Ada lagi ibadah itu duduk saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalimat-kalimat berbaring dibaca, ada waktu berebah, ada bangun tidur. Sholat itu ada johor, asar, maghrib, isya, ya kelak. Subhanallah. Ada lagi ibadah yang bersifat harta benda, bukan gerakan tubuh tapi hanya harta dikeluarkan. Subhanallah. Namanya zakat, namanya sedekah. Ini bermacam ragam nih untuk apa? Karena manusia itu bisa jemu, maka dibuatlah Tuhan variasi-variasi beribadah itu, jasibna tela, supaya tidak jemu. Yang kedua, manusia itu rakus. Rakus itu mengakibatkan turunnya nanti waktu-waktu nafsu hilang, turunlah semangat untuk beribadah. Nah, ini merugikan bagi manusia itu. Maka caranya adalah Allah mengatur auqat, waktu-waktu tertentu di dalam beribadah. Aisamah, yaitu rasa jemu kamu. Maka li amalika al muaddiyah ila tarki, seringkali menjadikan kamu meninggalkannya untuk beribadah. Maka Allah mengatur sholat itu tidak langsung 17 rakaat. Yalah, coba kalau subuh kayak apa 17 rakaat langsung? Apa kabar? Hah? Lelah kita? Ya kah? Maka subuh hari cukup 2 rakaat. Bahkan Allah mengatur ada rawatib. Rawatib itu ialah sholat-sholat sunnah yang beriringi daripada sholat wajib 2 rakaat. Silahkan pada saat kita sedang tidak jemu, ingin sholat silahkan, yaitu sholat sunnah. Tapi itu pun dibatasi. Qobliyah subuh hanya 2 rakaat. Kemudian johor baru dibuka Allah luas-luas. Qobliyah johor itu ada boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. 4 rakaat langsung dikerjakan boleh. Qobliyah johor, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, namanya qabliyah. Oleh dalam mazhab Syafi'i namanya qabliyah yang utama, qabliyah yang kurang utama. Yang utama disebut dengan sunat muakkad. Qabliyah sunat muakkad, atau sebelum johor 2 rakaat, dan 2 rakaatnya lagi namanya adalah sunat gairu muakkad. Demikian juga ba'da johor 2 rakaat itu disebut dengan sunat muakkadnya. Kemudian 2 rakaat lagi boleh dikerjakan. Ya, itu yang disebut dengan sunat ba'da zuhur 2 rakaat, atau yang disebut dengan gairu muakkad. Yang kurang dipentingkan, tapi boleh bisa jadi penting. Semua itu rawatib namanya. Sebelum asar boleh 4 rakaat langsung, boleh 2 rakaat, boleh 2 rakaat saja. Ada yang muakkad sunat rawatibnya, ada yang gairu muakkad. Maghrib, setelah maghrib 2 rakaat muakkad. Sebelum maghrib ada juga gairu muakkadnya, qabliyahnya, dan ba'diyahnya. Ba'diyah itu artinya setelah, qabliyah itu artinya sebelum. Subhanallah. Ada terus kan isya qabliyahnya muakkad,
setelah sholat isya 2 rakaatnya ghairu muakkad. Subhanallah. Ini luar biasa. Kenapa ada ketentuan ini? Inilah supaya kamu tidak kapan kamu waktu itu ingin mengerjakannya, kapan kamu rasa jemu mengerjakannya, maka Allah mencukupkan dengan aturan demikian. Sedikitlah. Itulah warna di dalam ibadahmu, sehingga palawana laka ta'atahu faija malalta minas sholati masalan in qolta ila jikrihi. Boleh jadi engkau merasa malas dalam mengerjakan sholat. Setelah engkau mengerjakan sholat, kemudian timbul rasa malas untuk mengerjakan sholat sunat, atau kamu mengerjakan sholat sunat sekedar 2 rakaat saja selesai, malas lagi mengerjakan sholat sunat yang lainnya. Kan ada sholat lain malam, ada apa, maka engkau bisa menggantinya dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah kah, la ilaha illallah kah. Bosan la ilaha illallah, bosan. Mungkin merasa jemu hati, ingin warna, bacalah subhanallah, alhamdulillah. Karena itu juga bagian daripada la ilaha illallah. Pada lapasnya saja berbeda, maknanya sebenarnya la ilaha illallah. Au ila qiraati kitabihi, atau engkau ingin beribadah membaca kitab Al-Qur'an, mengaji Al-Qur'an. Nah, silahkan baca Al-Qur'an. Inilah variasi hakaja wa anwa'u zikri kasirah. Karena bermacam zikir itu banyak sekali. Itu menjadikan warna dalam hidupmu sehingga engkau tidak jemu dalam beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekh Jaruk radhiyallahu anhu, palawanta lahu ta'at li salasati aujah. Sebenarnya ada 3 warna yang paling pokok dalam beribadah itu. Pertama, kenapa demikian? Itu sebagai menunjukkan rahmatan minallah, menunjukkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terus-menerus beribadah tiap-tiap waktu kapan saja, dan di waktu hati kita selalu senang. Ya lah. Nah, kalau beribadah sambil menjahit, ya lah, la ilaha illallah, no, wah, hati-hatilah, jahitannya bisa bisa kacau lah. Di hati aja, ya kan? Nah, nggak usah diucap, karena bingung, apa nih tukang jahit la ilaha illallah aja di mulutnya. Nah, ini bermacam ragam. Pertama itu rahmat. Yang kedua, iqamatan lil muhajjati alaihi, supaya terjadi semangat mengerjakan ibadah itu. Jadi sebagai rahmat tadi yang pertama, yang kedua adalah semangat untuk tetap, sehingga tidak meninggalkan sholat. Yang ketiga, asalis an-nisbah fil amali biwujudi takyiri fil jumlah. Yang ketiga adalah supaya kita diberikan adanya keadaan untuk memilih mana yang kita suka, karena manusia itu sesuai dengan jiwa manusia. Makanya kalau pian dikasih orang amalan macam-macam, terima aja terus. Nanti pian pilih mana yang pian suka, mana yang tidak disuka. Subhanallah. Terakhir dalam Iqazul Himam, Syekh Muhammad Azibah mengatakan sebuah hadis Nabi SAW, man lam tanhahu salatahu anil fahsya wal munkar lam tajadhu minallahi illa bu'da. Barang siapa yang sholatnya tidak mencegahnya daripada perbuatan fahsya dan munkar, maka tidak bertambah dirinya itu kecuali makin jauh saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikhawatirkan. Sholat akhirnya sering mengerjakan sholat, akhirnya merasa malas, ya kan? Timbul malas, seharusnya makin mengerjakan sholat makin rajin, timbul malas. Kenapa? Ada apa malas? Tadi itu tidak lain, kemalasan itu menunjukkan makin jauh dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah dalam kehidupan hari-hari kita.
Maka tadi masuklah ke pintu la ilaha illallah, dakilkan, masukkan sir kita ke hadrat uluhiyah. Bagaimana ke hadrat uluhiyah itu? Melewati kolbun. Kan sebelum sir kolbun, pintunya kolbun dulu, sir. Kolbunnya adalah makna jalal dan jamal, kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Bila masuk di situ, sunyilah diri kita, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mulailah yang ada pada diri kita bayang-bayang sampai nanti hilang diri kita, maknanya hanyalah la ilaha illallah. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Kita ambil makna. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daradi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daradi. Affatayya jiratal alami, ya Give